Mulai aja ya. Baik, apakah di sini share screen Ibu sudah ada? Terlihat, Bu. Ada. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi terkait elemen desain dan prinsip desain ya. Nah, yang pertama ini ada garis. Garis ini unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain, sehingga bisa berbentuk gambar garis. Selanjutnya di sini ada berbagai jenis garis. Ada yang tahu nggak ini garis apa? Vertikal itu apa sih? Horizontal itu apa? Diagonal itu apa? Sama kurva itu apa? Di sini ada yang tahu nggak? Kalau vertikal dari atas ke bawah, Bu. Iya, betul. Biasanya melambangkan apa itu vertikal? Ada yang tahu? Sumbu Y, Bu. Ya, gimana Rehan? Sumbu Y. Sumbu Y. Bisa disebut sumbu Y ya. Ih, pinter-pinter anak ibu. Coba ya dari yang lain gimana? Biasanya vertikal ini melambangkan apa sih? Horizontal ini melambangkan apa? Diagonal, kurva. Tadi Rehan udah nyebut sumbu Y. Terus Alifa juga nyebut garis yang ini ya. Sekarang kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih vertikal itu mempunyai makna apa? Makna tegas bukan, Bu? Ih, ya Allah, pinter banget ini anak ibu. Udah pada pinter-pinter nih kayaknya. Yang lain, coba dari yang lain gimana? 90 Bener ya? derajat, Bu. Ya? Tegak lurus, jadi apa? Itunya kayak 90 derajat. Bisa, pintar. Coba dari garis diagonal kurva itu melambangkan apa? Belum pada jawab nih. Sudut, Bu. Ya, sudut yang diagonal ya? Seperti sudut. Dari jawaban semuanya itu sudah mendekati. Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama ini ada garis vertikal. Vertikal ini melambangkan kesannya itu kekuatan yang tadi disebut oleh Nisa. Secara tegas gitu ya, vertikal. Lalu untuk garis horizontal ini memberikan kesan yang seolah-olah kesenangan atau sugesti yang bergerak. Biasanya kalau misalnya garis horizontal ini dalam desain itu biasanya jalan gitu ya. Terus untuk diagonal, diagonal ini memberikan kesan dinamis dalam keadaan yang tidak stabil, biasanya seperti zigzag itu bisa disebut dengan garis diagonal. Selanjutnya kurva. Kurva ini memberi kesan lebih ke kehalusan, keanggunan gitu ya. Next, sekarang bentuk. Nah, bentuk dalam pengertian bahasa ini ada dua. Yang pertama itu bentuk shape atau bentuk plastis. Nah, bentuk shape ini yang sering kita temui dalam desain. Nah, bentuk shape itu apa sih, Bu? Bentuk shape ini bentuk yang polos, yang terlihat oleh mata, sekedar untuk menyebut sifatnya yang misalnya persegi, lingkaran. Nih ya, Ibu sudah membuat ilustrasinya. Seperti ini, yang kita sering temui dalam desain ya. Selanjutnya ada juga bentuk plastis. Nah, bentuk plastis ini bentuk yang sering kita lihat ada di sekeliling kita. Misalnya lemari, terus laptop, terus tempat tisu, terus bentuk-bentuk yang selalu ada di sekeliling kita gitu. Karena bentuk
Flasis ini bentuk yang ada fungsinya juga, yang memiliki unsur nilai atau value, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oh, tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada jenis-jenis bentuk. Nah, ternyata jenis bentuk dalam desain ini ada banyak ya. Kita juga perlu mengenal jenis-jenis bentuk ini. Yang pertama ada bentuk organik. Bentuk organik itu bentuk yang makhluk hidup, misalnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Biasanya kita sebelum membuat desain itu biasanya ada karakter. Nah, ini masuk bentuk organik. Lalu ada bentuk dwimatra, bentuk trimatra, bentuk diam dan bergerak, bentuk berirama, dan bentuk agung dan abadi. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur ini tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat ataupun diraba. Nah, secara sederhana, tekstur ini dapat dikelompokkan dalam tekstur nyata, tekstur kasar semu, dan tekstur halus. Ibu di sini udah punya contohnya. Coba, ada yang mau jawab dulu nggak? Tekstur kasar semu atau tekstur kasar nyata atau tekstur halus itu apa? Ada yang mau jawab nggak? Bedanya apa sih? Padahal kan sama-sama tekstur, cuman ada bedanya nih di sini. Nyata itu apa, semu itu apa, halus itu apa? Boleh, siapa yang mau jawab? Belum pada Rehan, tahu. Bu. Masya Allah, Rehan. Boleh jawab, Rehan? Kalau Rehan, kalau halus berarti teksturnya tuh halus, tidak bertekstur. Kalau kasar itu teksturnya kuat, kasar nyata. Kalau kasar Iya. semu tuh kasarnya tuh nggak kasar-kasar kali. Terus Bu. Kalau kasar semu apa tadi, boleh diulang? Kasar semu masih semu, Bu, kasar ya. Belum, nggak terlalu kasar, tapi kasar, ada teksturnya. Tapi nggak terlalu kasar. Pinter. Jawaban Rehan itu sudah tepat ya, anak-anak. Jadi, Ibu ulang lagi ya. Coba di sini sebelum Ibu mengulang, ada yang mau coba jawab lagi nggak? Atau ada yang mau nambahin? Tidak ada ya? Baik. Ibu akan ulang lagi ya. Yang tadi disebut Rehan itu sudah benar. Tekstur yang pertama ini ada tekstur kasar semu. Nah, kasar semu ini teksturnya semu. Iya, emang benar ya, teksturnya semu, bersifat semu. Jadi terlihat di mata ini kasar. Tetapi jika diraba itu terasa halus. Biasanya suka ada di wallpaper dinding. Ya, kalian jika di rumahnya menggunakan wallpaper, terlihatnya itu kasar, tapi pas diraba halus. Kebanyakan seperti itu ya. Selanjutnya tekstur kasar nyata. Nah, kasar nyata ini dilihat seperti kasar gitu ya, tapi saat diraba pun juga kasar. Misalnya yang Ibu contohkan ini bebatuan di tanah gitu ya, ada batu-batu, saat diraba itu emang beneran kasar gitu ya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Selanjutnya tekstur halus. Nah, tekstur ini dilihat dan diraba pun ternyata sama-sama halus. Seperti yang Ibu contohkan ya. Sini. Kita lanjut. Selanjutnya ada ruang. Ruang ini merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya pada praktek desain. Dapat dijadikan unsur untuk memberi efek estetika desain. Dalam bentuk fisiknya, pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada objek atau figur dan latar belakang atau background ya. Biasanya ruang ini untuk memulai sebuah desain. Misalnya sebelum membuat poster kita ini perlu
menentukan terlebih dahulu objeknya apa, background-nya juga apa. Selanjutnya ada ukuran, size. Nah, ukuran ini unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecil suatu objek. Ukuran ini dapat mempengaruhi bentuk ruang. Di sini Ibu sudah mempunyai contoh. Ada ukuran kecil dan ukuran besar. Coba, apa bedanya di sini? Ukuran kecil dan ukuran besar. Kalian melihatnya itu seperti apa sih? Ukuran kecil dan ukuran besar ini? Coba, ada yang mau jawab dulu nggak? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Bedanya ukuran kecil dan ukuran besar. Tidak ada? Baik. Nah, ukuran kecil ini ukuran yang seolah-olah tampak terlihat jauh. Coba yang kita lihat sekarang ukurannya kecil seolah-olah jauh kan? Padahal ini dalam bidang yang sama. Lalu ukuran besar seolah-olah benda ini terlihat di depan kita, apalagi ketika membuat desain 3 dimensi. Wah, itu jelas banget nih kalau ukurannya besar itu berasa di depan gitu ya. Ukuran kecil itu seakan-akan jauh gitu bedanya itu. Nah, untuk membuat ukuran ini kalian juga perlu menyesuaikan ya. Kita mau membuat apa, terus disesuaikan juga. Selanjutnya, warna. Nah, warna ini unsur penting dalam objek desain. Karena dengan warna, orang bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan, atau membedakan sifat dari bentuk-bentuk secara jelas. Nah, warna ini penting karena kalau misalnya nggak ada warna, itu terlihat polos gitu ya. Malah bosen. Apalagi untuk membuat desain terhadap anak-anak. Wah, itu perlu banget nih warna. Semua desain itu perlu warna. Nah, warna itu ada 2, warna RGB dan warna CMYK. Warna RGB ini warna yang ditimbulkan karena sinar, biasanya digunakan pada lampu, monitor, TV, dan sebagainya. Nih, biasanya kalau kita membuat desain di laptop atau komputer kalian, kita itu melihatnya itu warna RGB. Tetapi ketika akan di-print untuk membuat buku cerita atau poster yang di-print, spanduk itu kita perlu mengubahnya ke CMYK. Karena warna CMYK ini warna yang dibuat dengan unsur-unsur tinta atau cat. Pokoknya proses percetakan ini kalian ubah dulu menjadi CMYK. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip elemen desain. Nah, yang pertama ini ada keselarasan atau irama. Nah, dalam bidang seni rupa, irama ini memang kurang terlihat. Biasanya irama ini ada di musik ya. Cuma ternyata dalam desain juga perlu adanya keselarasan atau irama. Nah, misalnya dalam nirmana atau dalam lampu kota yang cahaya-cahaya, ya biasanya menggunakan cahaya. Lalu ada kesatuan. Nah, kesatuan ini perlu juga dalam desain karena karya seni atau desain harus utuh, menyatu, menjadi satu. Karena kalau misalnya nggak ada kesatuan ini, terlihat akan berantakan ya. Selanjutnya, ada dominasi atau penekanan. Nah, karya seni rupa ini perlu juga ada dominasi. Sebab kalau misalnya nggak ada, itu bakalan membuat bosan. Ternyata dalam prinsip juga berkaitan ya dengan elemen yang tadi. Terus gimana sih caranya ketika kita akan membuat desain itu menarik perhatian? Biar nggak bosan ya. Gimana caranya orang-orang itu tertarik dengan desain kita? Dengan desain kita, gimana caranya orang-orang ini bisa memiliki manfaat, bisa memiliki makna dari setiap desain kita ini. Selanjutnya, keseimbangan. Nah, karya seni juga ternyata harus seimbang, bukan hanya dalam olahraga saja. Ternyata di desain juga perlu
keseimbangan biar enak dilihat. Misalnya dalam membuat karakter, membuat muka dulu nih. Nah, ternyata mukanya itu perlu seimbang. Karena kalau tidak seimbang itu tidak enak dilihat ya. Selanjutnya ada keserasian atau proporsi. Nah, keserasian atau proporsi ini pada dasarnya menyangkut perbandingan ukuran yang sifatnya matematis. Nah, biasanya bahwa karya seni atau desain ini berangkat dari rasa. Sehingga kadang keserasian ini sulit ya untuk menetapkannya. Jadi, kita harus membuat desain itu ya kira-kira gimana caranya dapat menyampaikan pesan kepada konsumen atau yang melihat desain kita, dan kita juga serasi gitu ya, dan kita juga enak gitu untuk melihat sebuah desain itu. Selanjutnya ada kesederhanaan. Nah, kesederhanaan ini artinya tidak lebih dan tidak kurang. Sederhana juga bukan berarti sedikit ya. Sederhana itu harus sesuai misalnya dalam keadaan desain pasar. Nah, desain pasar itu biasanya rame ya. Nggak mungkin kan kita membuat desain pasar tetapi orangnya hanya satu misalnya ya. Jadi kita juga perlu memperhatikan kesederhanaan ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada kejelasan. Nah, kejelasan ini artinya mudah dipahami. Jelas kita ini akan mendesain apa. Desain buah anggur misalnya ya. Anggur itu bentuknya bulat-bulat kan. Nah, banyak juga gitu ya. Kalian harus sesuai, harus jelas ini tuh gambar apa. Agar konsumen atau penglihat desain kita ini dapat mengerti. Gitu. Mungkin gitu aja ya.